Welcome to the Baseface Network. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okrista Dea Johana Goni, NIM 2314 201152, kelas A4 semester 3 jurusan keperawatan. Dan pada saat ini saya akan membahas tentang manajemen nyeri persalinan. Manajemen nyeri persalinan. Pertama, definisi nyeri persalinan. Persalinan adalah proses keluarnya bayi dan plasenta dari rahim ibu dengan masa gestasi yang cukup, yaitu 38 sampai dengan 42 minggu. Persalinan normal adalah proses pengeluaran fetus yang dapat hidup, plasenta dan selaput membran ke dunia luar melalui jalan lahir. Persalinan normal adalah lahirnya fetus tunggal yang aterm, persalinan spontan tanpa induksi, dan alat bantu yang terjadi dalam waktu 4-24 jam, serta tidak mengalami komplikasi yang diikuti dengan persalinan plasenta secara spontan. Persalinan merupakan proses pengeluaran janin, plasenta, dan selaput janin dari rahim ibu. Proses persalinan ditandai dengan adanya rasa nyeri akibat kontraksi dari rahim yang secara fisiologis terjadi. Nyeri merupakan sensasi yang tidak menyenangkan yang diakibatkan oleh saraf sensorik yang terdiri dari dua komponen, fisiologis dan psikologis. Komponen fisiologis merupakan proses penerimaan impuls oleh saraf sensorik dan menyalurkan ke saraf pusat. Sedangkan komponen psikologis meliputi rekognisi sensasi, interpretasi rasa nyeri, dan reaksi terhadap hasil interpretasi rasa nyeri tersebut. Kedua, penyebab nyeri persalinan. Sebagaimana proses terjadinya nyeri, yaitu adanya kerudakan jaringan yang diakibatkan oleh beberapa penyebab, maka nyeri persalinan juga terjadi diakibatkan oleh adanya: pertama, penekanan pada ujung-ujung saraf antara serabut otot dari korpus fundus uterus. Kedua, adanya iskemik myometrium dan serviks karena kontraksi sebagai konsekuensi dari pengeluaran darah uterus, atau karena adanya vasokontraksi akibat aktivitas berlebihan dari saraf simpatis. Ketiga, adanya proses peradangan pada otot uterus. Keempat, kontraksi pada serviks dan segmen bawah rahim menyebabkan rasa takut yang memacu aktif berlebihan dari sistem saraf simpatis. Kelima, adanya dilatasi dari serviks dan segmen bawah rahim. Ketiga, tingkat nyeri persalinan. Setiap proses persalinan berakibat rasa nyeri. Rasa nyeri dari seseorang dalam proses persalinan sangat bervariasi, tergantung dari nyeri bagaimana individu dan bagaimana ia menggambarkan rasa nyeri tersebut. Pertama, nyeri merupakan pengalaman subjektif. Nyeri dalam proses persalinan merupakan pengalaman subjektif yang timbul dari akibat perubahan fungsi organ tubuh yang terlihat dalam menentukan kemajuan proses persalinan melalui jalan lahir. Kedua, intensitas rasa nyeri yang dipersiapkan. Tingkat nyeri persalinan digambarkan dengan intensitas nyeri yang dipersiapkan oleh ibu saat proses persalinan. Ketiga, intensitas nyeri yang didukung dengan skala nyeri dirasakan oleh seseorang. Intensitas rasa nyeri persalinan dapat ditentukan dengan cara menanyakan kepada pasien tentang tingkatan intensitas atau merujuk pada skala nyeri. Keempat, intensitas nyeri rata-rata ibu bersalin kala 1 fase aktif digambarkan dengan skala FAS sebesar 6,7 sejajar dengan intensitas berat pada skala deskriptif. 4. Fisiologi nyeri persalinan. Pada dasarnya, rasa nyeri pada proses persalinan berbeda dengan rasa nyeri yang dialami individu pada umumnya. Perbedaan tersebut terletak pada: pertama, proses fisiologis. Nyeri persalinan adalah proses fisiologis, di mana ini terjadi karena adanya kontraksi akibat proses hormonal dalam persalinan seperti naiknya kadar oksitoksin, naiknya kadar prostaglandin, dan turunnya kadar progesteron. Kedua, perempuan dapat mengetahui bahwa akan mengalami nyeri saat sebelumnya
sehingga hal tersebut dapat diantisipasi. Ketiga, pengetahuan yang cukup tentang proses persalinan akan membantu bersalin, apalagi bila seseorang telah mengalami atau berpengalaman perempuan untuk mengatasi nyeri persalinan yang bersifat intermittent atau sementara. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kiranya boleh bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan bagi teman-teman yang saat ini masih duduk di bangku kelas 12 SMA dan juga SMK yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, marilah bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.